Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nomor bahasa Inggris 9013130074. Di sini saya akan mempresentasikan terkait eh, mata kuliah Inspeksi las sebagai pengganti ujian tengah semester dengan judul mengidentifikasi cacat las melalui pengujian ultrasonic test. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam industri perkapalan, pengujian tanpa merusak atau sebagai non-destructive test berfungsi untuk menilai kondisi struktur tanpa menimbulkan kerusakan fisik. Menurut Kim dan Park pada tahun 2001 dalam buku Marine Structures, metode NDT seperti radiografi, magnetic particle, dan UT digunakan untuk mendeteksi retak, korosi, maupun inklusi dalam logam. Namun, UT paling sering dipakai karena sifatnya portable, cepat, dan memiliki kedalaman deteksi yang tinggi. Pada kapal, UT digunakan pada lambung, tangki bahan bakar, dek, fondasi mesin, hingga sambungan las pipa. Dengan penerapan yang rutin, UT membantu mencegah kebocoran lambung, kegagalan las, memastikan umur kapal tetap panjang sesuai standar yang sudah disepakati dari klasifikasi seperti BKI, ABS, dan juga DNF. Selanjutnya ada prinsip-prinsip gelombang ultrasonik. Yang pertama ada gelombang ultrasonik memiliki karakteristik seperti panjang gelombang atau jarak antara dua puncak gelombang. Ada juga frekuensi atau jumlah getaran per detiknya. Ada juga kecepatan rambat atau kecepatan gelombang dalam material. Ada amplitudo, tinggi gelombang, ada fasa, posisi relatif gelombang, dan gelombang yang dihasilkan oleh transduktor piezoelektrik yang mengubah energi listrik menjadi mekanik. Ada juga pelan air minyak bukan energi masuk ke benda tanpa hilang di udara. Ada jenis dalam UT. Ada longitudinal atau compression, yaitu getaran searah perambatan, cocok untuk ketebalan. Yang kedua ada transversal atau shear, getaran tegak lurus arah perambatan, sensitif terhadap retak. Ada permukaan atau relek, merambah di permukaan, efektif untuk retakan dekat dengan permukaan. Ada pelat atau lem, merambat sepanjang ketebalan pelat tipis. Mode bisa berubah karena pantulan atau pembiasan, tapi frekuensi tetap sama. Ya, selanjutnya ada teknik-teknik dasar dalam ultrasonic test tersebut. Yang pertama ada resonansi atau menggunakan pantulan berganda untuk mengukur ketebalan. Ada transmisi juga, yaitu satu probe memancarkan satu menerima. Ada pulse echo atau probe memancarkan dan menerima pantulan paling sering digunakan. Bisa dilakukan dengan kontak langsung atau immersion, yaitu dalam air, untuk hasil yang lebih stabil. Selanjutnya ada peralatan UT. Yang pertama ada generator frekuensi tinggi, yaitu sumber sinyal elektronik, ada transducer atau mengubah sinyal listrik jadi gelombang ultrasonik, ada koplan, cairan penghubung energi, display untuk menampilkan hasil uji, misalnya dalam bentuk scan, dalam bentuk chart atau printout. Dalam peralatan-peralatan utama UT ini, eh, transducer dapat mengubah energi listrik menjadi gelombang ultrasonik dan sebaliknya. Dan juga koplan diperlukan agar gelombang tidak hilang akibat udara yang di antara probe dan juga permukaan logam. Selanjutnya display tadi untuk menampilkan puncak sinyal pantulan, yaitu waktu antar puncak menggambarkan jarak cacar las. Selanjutnya ada jenis probe, yaitu strike beam probe, atau mengirim gelombang lurus ke material, cocok untuk mendeteksi cacar sejajar permukaan. Kedua ada angel beam probe, atau mengirim gelombang miring biasanya 45 derajat, 60 derajat, sampai 70 derajat. Efektif untuk mendeteksi cacat di akar las. Ada dua elemen probe atau satu elemen sebagai pemancar, satu penerima bisa meningkatkan sensitivitas. Lalu ada tampilan display, biasanya ada tiga, yaitu scan, grafik amplitudo, bias waktu, paling umum untuk portable UT. Selanjutnya ada B-scan atau tampilan potongan melintang material lebih detail. Yang ketiga ada C-scan atau tampilan bidang atas, peta cacat, pemilihan tampilan tergantung kebutuhan inspeksi. Selanjutnya ada kalibrasi UT. Pertama ada sweep range, menentukan jangkauan kedalaman pengujian. Ada DAC atau Distance Amplitude Correction,
grafik kalibrasi agar pembacaan sinyal lebih akurat, kalibrasi posisi reflektor, yaitu untuk memastikan lokasi cacat sesuai. Selanjutnya ada koreksi amplitudo jarak, menyesuaikan sensitivitas pada berbagai kedalaman. Yang terakhir ada beam spread, yaitu untuk mengukur penyebaran berkas untuk menentukan resolusi. Selanjutnya ada interpretasi indikasi. Ada black wall echo, pantulan dari sisi belakang menjadi tanda material bebas cacat. Ada cacat sebagai indikasi tambahan di antara permukaan dan back wall. Ada electronic noises atau gangguan elektronik yang bisa dihilangkan dengan filter. Ada sound shadow atau bayangan tanpa echo karena ada cacat yang menghalangi gelombang. Selanjutnya ada kelebihan dari eh, ultrasonic test. Yang pertama sensitif terhadap cacat kecil, aman, atau tidak ada radiasi berbahaya seperti radiografi. Tiga, ada bisa dilakukan di lapangan dengan peralatan portable. Keempat, dapat mengetahui lokasi ukuran cacat internal secara relatif akurat. Sebenarnya ada keterbatasan dari UT itu sendiri. Yang pertama ada hasil sangat bergantung pada keahlian operator. Yang kedua ada tidak menghasilkan bukti visual permanen kecuali peralatan khusus. Sulit digunakan pada material berbutir kasar. Biaya yang bisa relatif lebih mahal dibanding radiografi pada kasus tertentu. Selanjutnya ada standar dan juga kualifikasi. Ada operator UT wajib memiliki sertifikasi kompetensi, misal ASNT atau ISO. Kualifikasi ini penting karena hasil UT tidak selalu memiliki bukti tertulis permanen. Dan evaluasi diterima atau ditolak sepenuhnya tergantung tanggung jawab inspektor. Sebenarnya ada prosedur inspeksi, pertama safety izin area, dan juga akses ke permukaan. Ada pembersihan atau korosi lokal, sehingga kontak baik. Ada kalibrasi, pilih balok ref sesuai material dan ketebalan, scanning, scan berbaris dengan overlap minimal 50%. Ada dokumentasi, simpan scan atau C-scan, catat lokasi dan kondisi. Selanjutnya yang terakhir ada evaluasi dan tindak lanjut, itu perbaikan, pemantauan atau penolakan. Ada prosedur inspeksi, yang pertama ada porosity, ada lubang gas, sinyal lemah, dan juga menyebar. Ada slack inclusion atau pantulan macet amplitude rendah, crack itu sinyal tajam dan tinggi, lack of cushion atau penetration, refleksi di zona akar las, lamination atau pantulan berlapis, pola gema berulang. Ini ada aplikasi yang digunakan dalam inspeksi las. Yang pertama adalah sambungan kapal atau struktur lambung dan sekat. Ada juga pipa, oil and gas, tangki penyimpanan, struktur baja itu efektif untuk cacat internal yang tidak bisa dilihat dengan inspeksi visual. Kesimpulannya adalah UT adalah metode entiti penting dalam inspeksi las, mampu mendeteksi cacat internal oleh kalibrasi peralatan, kompetensi operator, itu metode interpretasi. Sekian, terima kasih.